Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo, bro ya. Sudah selesai untuk drafting pemain kota asingnya yang berlangsung di Turki hari ini guys ya, jam 7 malam tadi gitu ya, atau jam 9 waktu Korea. Oke, jadi hari ini ternyata tidak ada siaran live streamingnya guys ya, karena kemarin kita rencananya mau nonton bareng nih untuk drafting kota asing gitu ya. Karena penasaran nih siapa nih yang bakal diambil gitu ya. Tapi ternyata tidak ada jadwalnya ya, tidak ada siaran langsungnya guys ya. Jadi cuman ada reportnya aja nih ya, atau beritanya, artikel dari Naver doang gitu guys ya. So hari ini kita akan bahas ya siapa-siapa aja nih pemain-pemain yang dipilih oleh tim-tim di Korea ya. So jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, dinyalakan loncengnya dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi guys ya, untuk drafting kota asing tahun ini itu sama dengan tahun kemarin sistemnya, yaitu menggunakan sistem reverse order atau jumlah kelereng yang dibedakan setiap timnya ya. Jadi di sini untuk paper ya, yang dasar klasemen yaitu mendapatkan 35 bola atau 35 kelereng. Kemudian GS Caltech 30 ya, Hypass 25, IPK 20, Hyundai 15, Zhongguancang 10 dan Pink Spider di 5 kelereng gitu, Bro ya. Dan hasil dari draftingnya di sini yang pertama kali muncul itu adalah dari tim IBK, dan di sini dari IBK sebenarnya itu udah konfirmasi ya kalau mereka akan berpanjang kontrak dari Victoria gitu guys ya. Jadi tidak ada pemain baru ya, pemain asing baru nih untuk tim IBK ya. Karena menurut Meong ya Victoria ini udah perfect lah guys ya. Terbukti kualitasnya dari jumlah poin yang dia dapat, dari powernya, lompatannya ya, ya pokoknya bagus lah untuk Victoria guys ya. Jadi ini adalah keputusan yang baik dari tim IBK ya. Jadi untuk tim IBK tahun depan ini ngeri sih guys ya. Mulai dari defensifnya mereka jalan banget, liberonya ada Im Yong Ok ya, OH defensifnya ada Lee Soo Young, ada Hwang Min Kyung ya. Kemudian di sebelah kirinya itu kemarin ngambil dari Australia itu ada King Kela ya, kemudian di kanannya ada Victoria guys ya. Tinggal setter nih ya. Ini adalah pertanyaan terbesar dari Meong ya, yaitu untuk posisi setter dari tim IBK. Apakah akan menggunakan Kim Ha Gyong lagi ya? I don't know. Oke, dan tim yang kedua yang muncul di sini ada tim Pepper guys ya. Dan di sini ternyata mereka tidak mengambil Moma guys ya. Karena nih Moma dilepas sama Hyundai ya. Tapi di sini dari Pepper ya, pelatih Jang Soo-yeon itu memilih oposit dari Amerika yang bernama Zoe Witherington ya. Ini kayaknya sih powerful banget gitu guys ya. Karena di sini kalau kita lihat dari profilnya di Volleybox ya, dia pernah dapat best scorer ya di Puerto Rican League 2023-2024 ya. Ini di Liga Puerto Rico. Yang ini adalah asalnya dari pelatih timnas Korea ya, yaitu kenegaraannya dari Fernando Morales gitu bro ya. Masih muda guys ya, kelahiran tahun 2001 dengan tingginya di 188 cm. Oke, nggak terlalu tinggi tapi cukup lah ya. Ya semoga lah jadi saingannya lah untuk Silva, untuk Omoma, untuk Victoria juga ya. Karena tipikal hitter yang powerful banget lah, semoga bro ya. Jadi semakin seru nih liganya bro. Oke, lanjut ya. Tim yang ketiga muncul dari drafting ternyata adalah tim dari Hyundai ya. Dan ternyata di sini Hyundai setelah melepas Moma ya sebagai pemain kota asingnya, dia memilih oposit dari Amerika yaitu Kari Geisberger ya. Oke, ini kemarin udah kita bahas bro ya. Ini pemain dengan tingginya di 201 cm bro, 2 meter bro ya. Ngeri sih. Masih muda lah ya, kemarin tahun 2002 guys ya. Jadi masih di 23 tahun ya. Sebelumnya bermain untuk tim Oklahoma Sooner ya, dan belum ada award di sini dari Kari Geisberger ya. Oke, jadi apakah tepat ya keputusan dari Hyundai ini guys ya? Mereka melepas Moma dan mengambil Kari Geisberger ini ya. Yang sepertinya di sini kalau yang lihat dia bukan tipikal yang gesit lah bro ya. Dengan berat badannya yang segini, posturnya gitu guys ya. Ya mungkin cuma mengandalkan dari tingginya doang sih, I don't know seberapa powerful pukulan dari Kari Geisberger ini gitu guys. Ya kita tunggulah untuk musim depan ya. Lanjut, tim yang keempat terpilih di sini adalah tim Hypass ya, dan di sini Hypass memilih untuk mengambil Moma. Oke, ternyata bro ya, di sini menurut Meong guys, ya, ini adalah keputusan yang sangat bagus nih dari tim Hypass ya, karena tahun kemarin mereka agak ya salah lah atau miss lah dari tim Hypass ya yang mengambil Nikolova ya, pemain yang masih muda, pendek juga gitu bro ya. Jadi mereka kesusahan nih untuk bersaing gitu bro ya. Jadi apakah dengan Moma ya berduet dengan Kang Soi dan Tanacha nih akan membawa Hypass naik peringkat ya, let's see untuk tahun depan ya. Oke, dan yang kelima terpilih di sini adalah Zhongguancang bro ya.
Oke, dan di sini Respak mengambil oposit dari Italia yang bernama Elisa Zanetti. Oke, di sini bro ya dari Elisa Zanetti ya. Jadi ini adalah pemain dari Italia ya yang bermain untuk tim Liga 2-nya bro ya atau Serie A2-nya guys ya. Ya wajar lah bro ya, mana mungkin nih pemain Liga 1-nya mau daftar tryout gitu guys ya. Jadi seperti yang Meong bilang kemarin-kemarin guys ya, pemain-pemain yang ikut daftar tryout di Korea ini adalah kebanyakan yaitu adalah di grade C atau grade B-nya lah ya maksimal ya. Paling mentok tuh grade B sih ya. Oke, jadi ya wajar lah bro ya. Oke, di sini sempat dapat dua penghargaan ya. Itu adalah MVP di Italian Cup Serie A2-nya ya 2017-2018. Jadi udah lama banget ya, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Kemudian best scorer di Serie A2 juga di Italian Serie A2 2017-2018. Oke. Masih ya cukup muda lah guys ya, 96 ya. Jadi 29 tahun gitu bro ya. Dengan tingginya cukup nih 193 cm ya. Jadi yang tidak pendek, tidak terlalu tinggi juga, cukup lah bro ya. Lanjut ya. Tim yang keenam terpilih ini adalah GS Caltech ya, yang di sini ternyata oke, jadi guys ya, untuk GS Caltech ya, di sini mereka memang udah konfirmasi ya dari jauh-jauh hari kalau mereka tuh akan memperbarui kontraknya dari Silva. Ya siapa sih yang nggak mau Silva gitu guys ya, cetak 1000 poin 2 musim berturut-turut gitu guys ya, walaupun timnya nggak naik-naik gitu bro ya. Oke, lihat sih apakah tahun depan ya Silva berduet dengan Reina ya untuk GS Caltech ya. Apakah akan membawa GS Caltech naik peringkat ya? Oke, dan terakhir di sini ada tim Pink Spider ya, yang di sini mereka mengambil pemain Rebecca Latham ya, ini mantan pemain dari IBK ya, yang sempat bermain ya walaupun nggak full nih untuk tim IBK karena dia cedera ya, dan memutuskan untuk ikut lagi tryout di Korea dan terpilih kembali nih untuk tim Pink Spider ya. Oke, Rebecca Latham guys ya, ini pernah bermain untuk tim IBK ya di tahun 2021-2022 ya. Masih muda ya, kalian tahun 97 guys ya, jadi masih di 28 tahun ya. Dengan tingginya di 192 cm cukup lah ya untuk seorang oppositor ya. Yang sebelumnya itu bermain untuk tim dari Puerto Rico yaitu dari Mets de Guaynabo ya. Oke, jadi ini udah resmi nih pindah ke tim Pink Spider gitu guys ya. Ini yang penasaran sih untuk tim Pink Spider ya. Setelah ditinggal dari Kim Yeon Kyung ya, apakah musim depan masih akan berjaya atau tidak ya, let's see lah bro ya. Oke, jadi ini bro ya hasil dari drafting pemain kota asing ya untuk V-League tahun depan ya, dan di sini tim yang menurut Meong ini sangat perlu diperhatikan yaitu dari tim IBK gitu guys ya. Ini mereka sangat mumpuni lah dari tipikal defense maupun hitternya ya, tinggal dari masalah setternya ya. Oke, jadi ini guys ya hasil dari drafting pemain kota asingnya untuk V-League tahun depan ya. Oke, nantilah mungkin kita bahas masing-masing lebih detail gitu bro ya, terutama dari Elisa Zanetti ya. Bagus apa sih pemain ini ya kan? Oke, itu bro ya. Kalau menurut kalian gimana nih ya, komen-komen di bawah. See you on the next video. Bye bye.